Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Novia Rizky, NIM 0418819447. Pada tugas 1 Bahasa Indonesia Tata Bahasa dan Komposisi kali ini, saya akan mempresentasikan model 3 yaitu kelas kata. Batasan dan ciri verba. Verba berdasarkan semantisnya. Berdasarkan semantisnya, verba atau kata kerja merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan, proses, atau keadaan. Tiap verba memiliki makna inheren yang terkandung di dalamnya. 1. Verba yang menyatakan perbuatan atau aksi. Contohnya, adik mandi, Emir menendang bola. Verba mandi dan menendang mengandung makna inheren perbuatan. Verba seperti itu biasanya dapat menjadi jawaban untuk pertanyaan. Misalnya, apa yang dilakukan oleh adik, apa yang dilakukan oleh Emir, dan jawabannya itu adik mandi, Emir menendang bola. Selanjutnya, verba yang menyatakan proses. Verba proses menyatakan adanya perbuatan pada suatu keadaan ke keadaan yang lain. Contohnya, air itu membeku. Verba membeku mengandung makna inheren proses, di mana verba yang mengandung makna itu biasanya dapat menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada subjek. Misalnya, kita dapat bertanya apa yang terjadi pada air itu. Air itu membeku. Yang ketiga, verba yang menyatakan keadaan. Verba keadaan ini sangat sulit dibedakan dari adjektiva karena mempunyai banyak persamaan. Satu ciri yang umumnya dapat membedakan keduanya ialah bahwa prefiks ter yang berarti paling dapat ditambahkan pada adjektiva, tetapi tidak ada pada verba keadaan. Misalnya, contohnya yaitu orang asing itu tidak suka masakan Indonesia. Verba suka pada kalimat tersebut mengandung makna inheren keadaan. Tidak mungkin pakai tersuka. Verba berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ada dua macam, yaitu verba asal dan verba turunan. Verba asal ialah verba yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya afiks. Hal itu berarti afiks adalah imbuhan. Contohnya, di mana Bapak tinggal? Nah, ada beberapa kata yang merupakan verba asal atau bisa berdiri sendiri tanpa afiks, yaitu ada kata datang, mandi, tidur, tinggal, suka, tiba, turun, pergi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya ada verba turunan. Verba turunan atau verba imbuhan merupakan kata kerja yang mendapatkan imbuhan, baik itu awalan, akhiran, sisipan, ataupun awalan dan akhiran. Verba turunan merupakan lawan dari verba dasar, di mana verba turunan ini memang membutuhkan kata imbuhan atau afiks. Verba turunan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu verba berafiks, verba bereduplikasi, verba berproses gabungan, dan verba majemuk. Verba berafiks merupakan verba yang mendapatkan afiks atau imbuhan. Contohnya, melahirkan, menari, tersenyum, menjahit, dan masih banyak lagi. Yang mana imbuhannya? Imbuhannya yaitu yang me, ter, dan ber. Bernyanyi, melahirkan, tersenyum. Verba bereduplikasi merupakan verba yang telah mengulangi pengulangan unsur kata. Contohnya, makan-makan, jalan-jalan, bangun-bangun, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, verba berproses gabungan, yaitu merupakan perpaduan antara verba berafiks dan verba bereduplikasi. Contohnya, tersenyum-senyum, terbayang-bayang, bernyanyi-nyanyi, dan berjalan-jalan, di mana maksud dari ini adalah ada kata imbuhan ter dan ada penggabungan atau berkali-kali. Dan yang terakhir yaitu verba majemuk, merupakan gabungan verba dan nomina, akan tetapi tidak mendapatkan imbuhan ataupun pengulangan kata.
Dan verba majemuk terdiri atas dua kata, yang mana kedua kata tersebut jika dihilangkan, salah satunya dapat merubah arti dan arti makna tersebut. Selain itu, apabila kedua kata tersebut dibalik, dapat merusak makna atau arti yang telah ada. Contoh dari kata verba menjembuk yaitu cuci mata, unjuk gigi, campur tangan, naik haji, naik daun, naik darah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sumber referensi materi ini dari BIM 4212 modul 3, buku Bahasa Indonesia Tata Bahasa dan Komposisi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.